Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, hari ini kita akan masuk pada pertemuan kedua tentang sebenarnya kita bilang bahwa ini pengenalan, termasuk dengan apa saja sih bagian dari zoologi invertebrata atau film-film tersebut. Oke, tentunya kalian pernah menonton kartun SpongeBob. Tahu nggak sih siapa saja tokoh-tokoh di dalamnya? Kita sebut saja si SpongeBob-nya sendiri. Atau kita panggil Gary-nya, si hewan peliharaannya. Atau ada Mr. Krab dan lain-lain. Nah, kalau kita bagi tokoh-tokoh tadi, berapa kelompok hewan yang dapat kita kelompokkan? Oke. Good, dua kelompok ini tentu saja ada perbedaan. Ada vertebrate dan ada invertebrate. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang invertebrate atau hewan tidak bertulang belakang. Nah, pada beberapa klasifikasi hewan ini tentu saja ada karakter khusus. Bukan hanya pada tidak bertulang belakangnya, tetapi ada kaitan dengan jumlah sel atau banyaknya sel pada hewan tersebut. Kita bagi dari 9 film tadi. Salah satunya adalah protozoa. Protozoa tentu saja hewannya bersel satu. Tetapi untuk 8 film yang lain kita masukkan mereka pada metazoa atau hewan bersel banyak. Mari kita sebutkan satu-satu film apa saja yang termasuk dalam metazoa. Ada film Porifera sebagai hewan yang berpori. Kemudian ada hewan Coelenterata atau Solenterata, bisa kita sebut seperti itu, hewan berongga. Kemudian ada Platyhelminthes, ada Nematyhelminthes atau bisa disebut Achyhelminthes karena beberapa buku menjelaskan hal tersebut. Juga Nematyhelminthes. Nah, antara Platyhelminthes, Nematyhelminthes dengan Annelida itu ketiganya bisa dikelompokkan menjadi vermes atau cacing. Kemudian film yang lain adalah Mollusca atau hewan lunak, Arthropoda, hewan berkaki ruas, dan Echinodermata yang hewan berkulit duri. Mungkin sering kita lihat, misalnya mentimun laut, bintang laut, dan lain-lain. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah tentang struktur tubuh. Tadi perbedaannya adalah tulang belakang dan tidak bertulang belakang. Ini sangat membedakan antara kedua kelompok ini. Selanjutnya, selain itu banyak pembagi atau pembeda di antara hewan-hewan ini, yaitu misalnya simetri tubuh. Ada yang tidak punya simetri atau yang kita sebut asimetri, kemudian simetri bilateral dan simetri radial. Arti radial sendiri artinya kalau kita melihat kue donat, dia bisa dibagi dari berbagai macam sisi. Sedangkan bilateral dari kata bi atau dua, berarti sisi simetrinya dibagi dua. Selanjutnya yang perlu kita pahami mulai sekarang adalah tentang jaringan. Nah, pada hewan invertebrata ada diploblastik dan triploblastik. Pembedanya adalah jumlah jaringan. Kalau diploblastik dia memiliki 2 jaringan, yaitu ektodermis dengan endodermis. Sedangkan 3 jaringan yang kita sebut triploblastik terdiri dari endodermis, mesodermis, dan ektodermis. Nah, nanti pembagi selanjutnya adalah terkait dengan holom atau solom atau rongga. Ada yang acelomata, ada pseudocelomata, dan celomata. Pembedanya adalah adanya holom semu, dan adanya holom sebenarnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Kita gali sama-sama wawasan-wawasan ini, kita cari sama-sama informasi ini, kemudian kita berdiskusi. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan ketiga. Sampai berjumpa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.